Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mendengar? Bisa kedengaran suara saya? Dengaran. Alhamdulillah. Kita masih menunggu Ustadz Yahya. Beliau punya pertanyaan yang sama ini tentang akses. Ini memang waktunya agak krusial ya. Baru buka 33 menit yang lalu, jadi banyak yang buka, kemudian sholat maghrib begitu. Tapi ya kita cobalah, insya Allah. Di Indonesia juga baru sholat asar selesai. Iya, di Malang lebih awal dia. Di Malang. Nanti yang di Jakarta mungkin udah agak ke bawah ini. Ustadz Yahya masuk. Insya Allah. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Kedengeran Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Bagaimana kabarnya? Ya. Alhamdulillah baik-baik. Ya, alhamdulillah. Gimana Mas Khairul Fakhruddin? Biasa, alhamdulillah sehat-sehat di sini. Ini barusan. Oh iya, ikut fitness. Oke. Saya yang gemukan ini, nggak tahu dah. Tanda ini makmur. Makmur. Ini saya baru bicara dengan yang lain. Kami di Melbourne baru 33 menit yang lalu gitu, baru nggak sampai 40 menit yang lalu masuk maghrib. Jadi masih banyak yang orang buka, kemudian sudah berbuka jadi ya? Sudah, alhamdulillah berbuka. Kita masih kelaparan ini. Pak Abdul, apa kabar Pak Abdul? Alhamdulillah baik. Apa kabar Pak Yahya? Alhamdulillah baik-baik Pak. Iya. Alhamdulillah. Ini kita udah agak kenyang dikit ya Pak Yahya, masih udangin. Alhamdulillah. Iya. Baik, mengingat waktu mungkin sudah ada Ustadz Yahya bergabung dengan kita. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kehadiran Ustadz Yahya, atas kehadiran rekan-rekan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita mencoba memulai tausiah online untuk bulan Ramadan tahun ini. Insya Allah waktunya memang cukup terbatas, jadi sekitar 40 menit ke depan, Ustaz. Silakan, Ustaz. Oke, saya mohon izin share screen ya. Iya. Oke. Apakah ada yang ini perlu dicoba aja, Ustaz, kalau ada. Masih belum bisa. Sebentar. Coba start lagi kan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safi wa khaliluh addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Rekan-rekan semuanya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama saya mengucapkan selamat berbuka puasa. Tentu ini merupakan kegembiraan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan lis-shaim farhatan, bagi orang yang berpuasa dia pasti mendapatkan dua kebahagiaan, dua kegembiraan. Yang pertama farhatun 'inda iftarihi, kebahagiaan saat dia berbuka puasa karena telah memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari, dan bahagianya seorang mukmin adalah ketika dia berhasil menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar untuk mendapatkan farah, mendapatkan kebahagiaan setelah kita mentaati Allah Subhanahu wa taala.
bukan kebahagiaan yang semu karena kita mendapatkan material thing misalnya, tapi ketika kita bisa worshiping Allah, kita bisa mentaati Allah SWT, itulah sebenarnya hakikat kebahagiaan. Dan berbuka puasa adalah cara kita memahami the real happiness. Karena sebenarnya ketika kita mentaati Allah Subhanahu wa taala, disitulah pasti akan muncul kebahagiaan. Tidak saja hati kita, ruhani kita, juga fisik kita merasakan kebahagiaan. Karena hakikatnya nanti semua ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala pastilah dia akan membahagiakan fisik kita, membahagiakan hati kita, dan membahagiakan ruhani kita. Yang kedua, kebahagiaan, kata Rasulullah SAW, inda liqa'i rabbih, bahagia saat nanti bertemu dengan Rabbnya. Para muhaddisin menyatakan orang-orang yang berpuasa diberi kebahagiaan, kepastian untuk bisa menatap dalam quote-in-quote Allah Subhanahu wa taala. Kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala, dia bisa liqa, bahagianya seorang pecinta, bahagianya orang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala adalah puncaknya adalah ketika dia bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di surganya. Amin Allahumma amin. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya diminta untuk bicara tentang tarhib Ramadan. Tentu saja berbicara tentang tarhib adalah sesuatu yang sudah sering diulang-ulang, dan karenanya ini hanyalah sekedar refreshing saja dan menguatkan upaya kita untuk semakin meningkatkan kualitas ibadah kita, terutama ibadah puasa di dalam bulan Ramadan ini. Kata puasa di dalam Al-Quranul Karim atau saum terdapat setidaknya 14 kali terulang di dalam Al-Quranul Karim dalam berbagai bentuk. Ya, ada 2 kali diulang dengan menggunakan the word isim fa'il. Misalnya kata shaimin atau shaimat, laki-laki yang berpuasa dan perempuan yang berpuasa. Kata saum, misalnya di dalam Al-Quran juga terulang sebanyak ada sekali terulang kata saum di dalam Al-Quranul Karim. 9 kali menggunakan kata siam. Ya, ada puasa di dalam Al-Quran menggunakan 2 kata, 1 saum, 2 siam. Dan kemudian menggunakan kata kerja seperti kata falyasumhu atau antasumu di dalam Al-Quranul Karim. Setidaknya kalau kita perhatikan di dalam Al-Quranul Karim, Allah cukup familiar ya kata puasa karena terulang sebanyak 15 kali. Tetapi kalau kita perhatikan, menarik sekali puasa ini di dalam Al-Quranul Karim, karena kita akan melihat berbagai model puasa sebenarnya kalau kita baca Al-Quranul Karim. Yang pertama misalnya puasa fardu, atau puasa yang diwajibkan oleh Allah SWT, sebagaimana puasa Ramadan. Misalnya di surah Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa. Jadi yang jenis pertama puasa itu adalah obligatory fasting atau puasa fardu. Yang kedua puasa nadar. Puasa nadar ini direkam oleh Al-Quran sebagaimana puasanya Maryam, yakni puasa tidak berbicara. Jadi menarik, Al-Quran misalnya di surah Maryam menggambarkan kata Maryam ibunya Nabi Isa alaihissalam, fa imma tarayinna minal bashar, ya ahadan faquli, nanti Maryam berkata inni nadartu lirrahmani sauma, sesungguhnya aku bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman sauman, untuk berpuasa. Tapi puasanya adalah falan ukallimal yauma insiya, bahwa dia sama sekali tidak akan berbicara pada hari itu, ya pada hari itu insiya, kepada manusia seorang pun. Jadi ada jenis puasa nazar yang digambarkan di dalam Al-Quranul Karim. Ada puasa kafarat. Jadi menarik ya, ada dulu bahkan terjadi perbedaan di kalangan para ulama tafsir. Ada yang menyatakan puasa di zaman Nabi Zakaria, zamannya Nabi Yahya, Maryam, Isa, itu ada yang menyatakan hanya puasa bicara, ada yang menyatakan puasa sebagaimana kita plus tidak juga berbicara. Jadi tidak hanya menahan makan, minum, dan seksual intercourse, tapi juga menahan tidak berbicara.
tentu ini merupakan syariah yang jauh lebih ketat dibanding kita tentu saja. Dan semuanya tentu ada hikmahnya masing-masing ya, sebagaimana nanti kita kalau melihat faedah puasa. Ada puasa kafarat. Puasa kafarat adalah puasa kafarat artinya pelebur ya. Asumsinya adalah kalau orang itu melakukan perbuatan dosa, maka dia memiliki dosa itu. Bagaimana cara mem-wipe out dosa tersebut adalah dengan puasa. Puasa yang digunakan untuk melebur dosa itu namanya puasa kafarat. Quran misalnya menyatakan kalau ada orang yang melakukan perbuatan misalnya ini zihar ya, menyatakan kepada istrinya bahwa dia itu seperti ibunya, maka faman lam yajid, kalau dia tidak mampu, fasyamu syahraini mutatabi'ain, maka baginya jika dia tidak mampu, dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut, min qabli ayyatamassa, kata Al-Qur'an Karim. Jadi penggunaan puasa di sini dihubungkan dengan dosa yang dilakukan. Menarik kalau kita perhatikan, kenapa puasa bisa melebur dosa? Menarik, karena puasa itu adalah salah satu ibadah di mana kemudian kita menahan nafsu kita, menahan diri untuk tidak melakukan semua hal yang dilarang oleh Allah SWT. Dan yang paling kita konsius kalau kita ingin mentaati Allah, menghindari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala adalah saat kita berpuasa. Karena itu Al-Qur'an menyatakan jika orang itu mencegah dirinya dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa, maka tentu Allah akan menghilangkan kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Ini sebagai gambaran dari bagaimana puasa itu punya dampak yang signifikan ya bagi pelebur dosa. Karena itu juga nanti kenapa puasa itu disebut dengan syahrul maghfirah, bulan kita mendapatkan ampunan Allah SWT. Hadis terkenal misalnya yang dinilai hasan oleh para muhaddisin, misalnya tentang doanya malaikat Jibril yang kita sudah hafal semuanya ya. Sa'idan nabiyul mimbar, Nabi Muhammad SAW naik ke atas mimbar, faqala amin, dan kemudian Rasulullah SAW mengucapkan amin hingga 3 kali. Para sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW karena di atas mimbar Rasul mengucapkan amin 3 kali. Para sahabat bertanya, mengapa engkau mengucapkan amin hingga 3 kali? Rasulullah SAW menyatakan, aku mengucapkan amin karena aku mengamini doanya malaikat Jibril. Doa malaikat Jibril menarik kalau kita renungkan. Malaikat Jibril menyatakan raghima anfumriin, ya, berdebu hidung seseorang. Kalimat yang dipakai menarik. Raghima itu dari kata righam. Righam itu debu yang bercampur dengan pasir. Metafora yang dibikin oleh orang Arab ini sebenarnya bersifat universal ya. Orang Arab itu untuk menggambarkan kehinaan menggunakan ekor sebagai simbol dari kehinaan karena ekor dekat kepada dubur, tempat keluarnya kotoran. Sama juga dalam bahasa kita menyebut ekor itu rendah. Kamu jangan mengekor dia dong, misalnya. Ekor itu simbol dari kehinaan lah. Meskipun jauh lebih terasa dalam konteks Arabic culture katakanlah. Karena itu juga dosa di dalam Al-Qur'anul Karim juga terambil dari kata ekor. Dzambun berasal dari kata dzanab, artinya ekor, tail. Karena dosa itu, akibat dosa itu akan mengikuti orang tersebut. Hingga kapan? Hingga yaumul qiyamah kalau dia tidak bertaubat. Bahkan akan mengikuti dia hingga dia mendapatkan siksaan dari Allah SWT. Karena itulah dosa itu disebut dengan dzambun atau dzunub jamaknya. Oke. Nah, kalau ekor itu menggambarkan kehinaan, maka wajah secara umum itu menggambarkan kemuliaan diri. Nah, bagian dari wajah itu kalau mau disimbolkan sebagai simbol kehormatan, orang Arab memilih hidung karena hidung yang paling tampak sendiri. Seflat apapun hidung seseorang, insya Allah hidungnya yang paling menonjol sendiri dari wajah kita. Ya. Meskipun flat nose tetap aja lah, nose-nya tetap yang paling mencolok. Dan hidung itu sebagai gambaran kehormatan. Karena itu misalnya Quran menggunakan misalnya sanasimuhu alal khurtum, misalnya Al-Quran menggunakan gambaran dari orang yang paling mencolok sendiri di lingkungannya, misalnya. Kata hidung ini kemudian dipakai
dalam hadis ini karena berarti orang yang paling tinggi, orang yang paling mencolok, sebuah kehormatan diri itu gambarannya hidup. Dan mestinya orang ini membumbung tinggi, itu maksudnya. Karena dia memiliki hidung mestinya. Tetapi sesuatu yang mestinya berada di tempat yang tinggi itu diletakkan di tempat yang paling rendah, yaitu tanah. Karena tidak ada lagi yang lebih rendah dari tanah. Jibril menggunakan kalimat itu untuk menggambarkan kehinaan. Bagaimana orang yang mestinya dia tinggi, tapi dia bahkan lebih rendah daripada ekor, karena kemudian hidungnya diletakkan di tanah. Itu yang digunakan dengan kalimat rohima anfumriin. Ya, berdebu hidung seseorang. Maksudnya hinalah dia, hancurlah seseorang itu. Yaitu orang yang salah satunya adalah orang yang mendapati Ramadan, tapi kemudian dia berpuasa selama Ramadan, tapi keluar dari Ramadan nanti saat Idul Fitri, falam yughfarlah, dia masih belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kayak demikian itu adalah orang yang amat sangat hina, celaka orang tersebut. Nah, kalau kita lihat hubungannya, bahwa puasa asumsinya adalah begitu orang melakukan puasa, nanti endingnya dia akan diampuni seluruh dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi karena itu puasa memang kafarat. Dia kafarat. Sebagaimana penggunaannya di dalam Al-Qur'anul Karim yang namanya kafarat. Ada juga puasa sebagai fidyah. Kalau orang tidak bisa ngasih makan kepada orang miskin, gantinya adalah puasa. Menarik ya. Jadi kita melihat kegunaan puasa itu di dalam Al-Qur'an, kalimat yang dipakai itu variatif sekali. Dia bisa menggugurkan dosa. Dia bisa mengganti kewajiban kita untuk memberikan makan kepada orang yang tidak mampu karena kita berbuat salah. Ya. Kemudian Quran menyuruh berpuasa. Ya. Sebagai bukti misalnya bahwa kita menghadapi kesusahan, kesulitan karena caci maki, cercaan dari masyarakat sekitar, sebagaimana yang dihadapi Maryam. Allah menyuruh Maryam untuk berpuasa. Jadi dampaknya sekian banyak sekali. Ya, kalau kita lihat penggunaan kata-kata puasa di dalam Al-Qur'anul Karim. Oke. Karena itu nanti kita melihat misalnya sebelum kita masuk ke Ramadan ya. Puasa menarik. Misalnya di ayat yang pertama kita baca tentang puasa Al-Baqarah 183, Allah menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dahulu sudah pernah kita bahas kata ya ayyuhalladzina amanu, saya tidak akan mengulang. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian puasa. Menarik kalau kita renungkan, kenapa Allah menggunakan kata diwajibkan atas kalian? Gini ya, kalau kita perhatikan, kata kutiba itu menarik karena berbagai macam kewajiban-kewajiban yang lain itu tidak menggunakan redaksi yang misalnya diwajibkan, tapi menggunakan redaksi yang jauh lebih tidak rigid lah katakanlah. Sehingga kalau kita renungkan kenapa Allah menggunakan kata yang tegas sekali, kutiba, diwajibkan atas kalian. Karena sebagian ulama menjelaskan bahwa karena sebenarnya puasa itu adalah bersifat natural. Semua makhluk Allah sebenarnya, terutama kalau yang bisa kita lihat ya, atau yang kita baca dari hasil bacaan kita, hampir semuanya binatang, makhluk Allah itu sebenarnya juga berpuasa. Kalau kita perhatikan, ada orang yang menganggap itu sebagai masa di mana dia memang menahan diri untuk tidak minum dan segala macam, tidak makan. Itu yang kita lihat. Misalnya caterpillar misalnya ya, ulat misalnya. Setelah dia makan banyak menghabiskan daun, dia puasa untuk menjadi butterfly yang beautiful misalnya. Caterpillar mengalami proses puasa ya. Ular misalnya, dia sehabis memangsa makanan, dia bisa tidak makan hingga sampai katakanlah 2 sampai 4 bulan misalnya, atau 4 minggu ada yang menyatakan. Untuk apa? Karena dia mendigest dan memang itu memudahkan dia. Menarik, hampir semua binatang mulai dari beruang, krokodil dan seterusnya. Jadi sebenarnya makhluk selain manusia, terutama hewan katakanlah sebagaimana yang kita ketahui, itu dalam daur kehidupannya mereka sadar akan pentingnya berpuasa dan itu sudah bersifat natural.
Nah, yang menarik, manusia itu tidak sadar-sadar tentang itu, maksud saya. Meskipun kalau kita lihat di peradaban umat manusia, mereka sudah mengenal model puasa-puasa. Tetapi tidak seperti pada hewan ya yang secara automatically misalnya pada seperti tadi ya, pada ular, pada katak, pada beruang, mereka sudah punya gaur hidup yang bersifat natural untuk fasting. Oke. Nah, manusia kalau sampai tidak fasting itu sebenarnya ini kalau tidak fasting itu tidak hanya rusak dari aspek fisiknya, tapi dari aspek semuanya nanti, termasuk psikologisnya, rohaninya. Karena amat sangat pentingnya puasa. Karena itu dia tidak dianjurkan, dia bukan sebuah encouragement, tapi dia sebagai obligation. Karena itu Allah menyatakan kata kutiba. Ini menarik kalau kita pikirkan ya. Misalnya lihat beberapa buku yang menarik ini kan sebenarnya masih buku-buku misalnya tahun 2012, 2014 orang menunjukkan pentingnya puasa. Ya, eat stop eat, the obesity code misalnya, fast misalnya, feast repeat misalnya dan seterusnya. Atau yang paling terkenal the fast diet misalnya ya, yang terkenal dengan 52 itu misalnya. Ini kan menunjukkan semuanya kesadaran orang untuk mau berpuasa. Dan yang menarik nanti kita renungkan, kapan orang mau berpuasa, kalau kita lihat kan, kalau dia tidak punya iman, ketika disuguhkan kepada dia bukti-bukti yang menyehatkan. Karena kalau kita lihat kan, semua buku ini sebenarnya bertujuan mengingatkan 3 hal saja. Lose weight, seperti Pak Fakhrudin misalnya, stay healthy, dan live longer. Itu saja sebenarnya. Yang menarik, orang-orang itu ketika diingatkan bahwa berat tubuhmu bisa turun, kamu bisa menjadi orang sehat, dan hidup lebih lama, mereka taat. Dan mereka melakukan puasa dengan serius. Masya Allah kalau kita lakukan. Jadi manusia harus mengalami kesadaran yang sebegitu lamanya untuk sampai pada kesadaran, oke, ini penting puasa itu. Bayangkan, karena itu menjadi wajar ketika Allah menyatakan kutiba. Ya, ini bukan dibiarkan sadar karena nanti bahayanya dampak negatifnya lebih banyak. Karena itu Quran menggunakan kata kutiba, kata kutiba. Oke. Sekarang kita lihat kata Ramadan. Hal yang menarik yang harus kita apresiasi dari ungkapan Al-Qur'an tentang puasa Ramadan ini adalah kata Ramadan itu sendiri. Kenapa dinamakan Ramadan? Ya. Ahli lughah berbeda-beda menangkap isyarat kata Ramadan. Secara bahasa sebenarnya Ramadan itu dari kata ar-ramdu atau ar-ramdah, maknanya adalah syiddatul har atau al-hararah, panas yang amat sangat. Yang menarik, kata Ramadan itu adalah bentuk intensif ya atau sighat mubalaghah. Sebuah kata yang kita ingin maknanya lebih kita intensifkan, salah satu polanya adalah dengan mengikuti wazan fa'lan seperti Ramadan. Ya, seperti hufron dan seterusnya. Maka sebenarnya Ramadan itu maknanya bukan saja panas, tapi yang lebih tepat mungkin orang Surabaya. Puanas. Lah gitu. Puanas karena intensive form dia. Dia intensive form. Nah, yang menarik, kenapa Allah menggunakan Ramadan sebagai bulan kita berpuasa, sebagai bulan di mana diturunkan Al-Qur'anul Karim. Oke? Sebenarnya ini juga metafor yang menurut saya bersifat universal. Kenapa? Karena semua orang kalau berada dalam situasi yang amat sangat panas, ya apa akibat dari situasi yang amat sangat panas? Tanah menjadi mati, kering kerontang, tidak ada rumput yang bisa tumbuh. Simpulnya adalah panas yang amat sangat yang mengenai bumi mengakibatkan ketiadaan kehidupan. Dan Allah ingin menggambarkan tidak saja pada hati kita yang kering kerontang, tapi juga pada culture kita, pada civilization kita, pada kehidupan peradaban umat manusia saat itu. Karena gambarannya adalah mereka berada pada masa kekeringan, masa panas yang bukan hanya panas biasa, tapi intensif form dari panas. Kenapa? Karena kalau kita lihat secara tradisi, dulu itu ketika ada nabi meninggal dunia, selalu diganti oleh nabi berikutnya. Ya, nabi seterusnya begitu, Yahya, Nabi Zakaria ke Yahya, Nabi dan seterusnya, Daud ke Sulaiman dan seterusnya lah. Tapi setelah Nabi Isa alaihissalam, kita ketahui bersama tidak ada nabi hingga masa waktu 600 tahun. Lah,
Kata Ramadan itu secara implisit menggambarkan suasana itu. Suasana ketiadaan divine revelation, ketiadaan wahyu yang turun untuk menghilangkan masa kekeringan yang amat sangat itu. Nah, karena itu yang kedua gambarannya adalah kalau bumi itu kering, ya tanah itu kering, yang digambarkan banyak sekali dalam Al-Quran sebagai ardul maitah atau bumi yang mati karena kekeringan, maka semua orang mengharapkan turunnya air hujan. Dan secara menarik, musim hujan itu terjadi setelah musim kemarau. Karena itu misalnya kemarau yang amat sangat panjang itu yang membuat semua mati, tidak ada kehidupan. Allah misalnya menggambarkan di dalam surat Yasin, setelah diturunkan air, menggunakan kata anzala minas sama, menurunkan air dari langit sana, ma'an mubarakan, air yang barokah, apa yang terjadi? Sebagaimana di surat Yasin, fa'ahyainaha, maka menjadi hidup tanah yang mati itu. Wa akhrajna minna habbat, maka muncul kemudian biji-bijinya, sproutnya muncul. Pelan-pelan dia menjadi tanaman dan seterusnya. Menjadi buah-buahan, wa minhu ya'kulun. Dan dari situ Anda akan mendapatkan manfaat makan darinya kemudian. Nah, Allah itu menggambarkan Ramadan itu amat sangat panas, tidak saja pada individu-individu hatinya kerontang, ruhaninya mati, katakanlah secara umum ya, culture-nya rusak, kebudayaan. Kenapa? Karena tidak ada divine revelation. Agama Yahudi dan Nasrani corrupted. Sehingga kemudian gambaran Al-Quran menggambarkan suasana itu adalah dengan Ramadan. Maka apa yang dibutuhkan? Sesuatu yang turun dari langit, yaitu air. Dan Quran digambarkan seperti air yang akan menghilangkan masa kekeringan yang amat sangat itu. Karena itu lihat, cara Allah menggambarkan Ramadan menarik. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Diturunkan Al-Quran. Kenapa? Karena Ramadan. Karena panas terik yang amat sangat itu. Yang menarik, nanti kita juga akan melihat bagaimana hidupnya hati seseorang bil Quran, dengan Al-Quranul Karim. Bagaimana peradaban, culture kita bisa tumbuh dengan baik bil Quran, dan seterusnya. Itu klaim yang digambarkan oleh Al-Quranul Karim. Karena itu kita menjadi faham kenapa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Karena itu yang paling tepat. Ya, dan tentu saja Allah menurunkan sesuatu itu tentu sesuai dengan ketepatannya. Tidak mungkin, karena Allah itu maha bijaksana, maha alim, ya, dan seterusnya. Itu yang kita dapatin. Jadi yang pertama, kenapa disebut Ramadan? Karena masa itu adalah masa syiddatul har, masa yang sangat panas. Masa yang sangat panas. Yang kedua, ada yang mengaitkan Ramadan itu dengan hati yang mendapatkan siraman Al-Quranul Karim, sehingga gambarannya hati itu menangkap panasnya mau'idhah, panasnya pemikiran. Seperti batu, ya, kalau misalnya kena panas matahari, maka kita akan mendapatkan batu pasir itu juga menjadi panas. Dinamakan Ramadan karena di bulan itu Allah turunkan Al-Quran, maka kemudian kita mencicipi Al-Quran itu, entah melalui tarawih, entah melalui diskusi, entah melalui kajian, entah melalui bacaan, dan membuat hati kita itu menjadi panas. Hati kita karena dapat panasnya mau'idhah, dapat panasnya pemikirannya Islami, pemikiran Al-Quran yang membuat hati kita kemudian menjadi hidup kembali. Jadi disebut panas karena panas mau'idhah itu yang mengenai hati kita, sebagaimana matahari yang mengenai bebatuan atau pasir, ya, itu gambarannya. Yang ketiga itu digambarkan membakar, ya. Kenapa? Karena kata romit itu adalah mendung dan hujan di akhir musim kemarau dan di awal musim gugur. Jadi masa itu disebut dengan romit. Ada yang mengatakan Ramadan berasal dari kata itu, ya, karena masa itulah masa ketika awal mau, ada yang menyatakan ini juga musim pergantiannya, ya, dari musim panas itu namanya romit. Dari situ diambil kata Ramadan. Ada juga yang menyatakan orang-orang Arab saat itu memanaskan pedang-pedangnya karena persiapan untuk perang di bulan Syawal. Karena itu disebut Ramadan.
Walhasil perbedaan di kalangan para ulama bahasa tentang Ramadan ini, pendapat yang paling kuat adalah pendapat pertama, yaitu panas, situasi yang panas. Karena memang orang Arab, Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu menggunakan istilah nama bulan itu berdasarkan keadaan lingkungan. Ya. Musim semi disebut Rabi', ya, musim panas disebut Jumadil Ula, dan seterusnya. Ya. Oke. Itu kenapa disebut Ramadan. Karena itu kita harus apresiasi ketika Al-Quran menggambarkan Ramadan dengan gambaran panas di mana Al-Quran diturunkan sebagai air hujan yang akan membasahi hati setiap insan. Mau hati yang mati dia akan hidup, hati yang sakit dia akan sehat kembali, dan hati yang sehat makin sehat kembali dia. Oke. Tentang puasa itu sendiri, sebenarnya kalau kita lihat dalam sejarah Islam, mengalami perubahan. Ya. Dulu awalnya puasa itu yang wajib hanyalah puasa Asyura awalnya, sebelum ada puasa Ramadan. Yaitu puasa tanggal 10 di bulan Muharram. Sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, kanat Quraisyun tasumu Asyura fil jahiliyah. Orang-orang Quraisy dulu berpuasa Asyura di masa jahiliyah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu, dan Rasul juga berpuasa. Falamma hajara ilal Madinah, maka ketika Rasulullah pindah ke Madinah, somahu, Rasul juga puasa Asyura, wa amara bisiyamihi, dan Rasul juga memerintahkan para sahabatnya untuk juga puasa Asyura. Falamma furido syahru Ramadan, ketika diwajibkan puasa bulan Ramadan, Rasul kemudian menyatakan, man syaa somahu wa man syaa tarokahu. Siapa yang hendak puasa Asyura, silahkan berpuasa. Siapa yang mau tidak berpuasa Asyura, ya silahkan tidak berpuasa. Maka puasa Asyura tidak lagi menjadi wajib. Yang kedua, dulu awal-awal puasa Ramadan itu atau puasa sebelum Ramadan, terjadi dua perbedaan di kalangan para ulama, itu masih ada kemudahan antara memilih puasa atau memilih membayar fidyah bagi yang tidak mampu. Karena itu ini model puasa kedua yang jauh lebih mudah lagi dalam pengertian itu, ya. Mudah. Kalau memang kuat silakan puasa, kalau tidak kuat boleh membayar fidyah. Tetapi tentu aturannya menarik juga kalau kita baca Durrul Mansur misalnya punyanya Imam Suyuti atau Ibnu Katsir juga merekamnya juga, bahwa dulu orang-orang berpuasa itu sebelum diwajibkannya bulan puasa di bulan Ramadan, itu dulu berbukanya adalah maghrib sampai isya atau maghrib sampai sebelum tidur, boleh makan. Jadi kalau habis maghrib, katakanlah 10 menit terus tidur, sudah tidak ada makan lagi sampai maghrib lagi, karena tidak ada sahur dulu. Sehingga terasa berat. Misalnya ada kisah sahabat Nabi namanya Qais bin Sirmah. Qais bin Sirmah adalah petani di ladang kurma. Dia bekerja seharian di ladang kurma, kemudian pulang ke rumahnya, dia bilang kepada istrinya, apakah ada makanan untuk berbuka puasa? Kata istrinya, tidak ada. Saya mau keluar sebentar, atlubu, kata dia, aku mau mencari makanan untukmu berbuka puasa. Oke, dia keluar dari rumahnya, karena dia kecapean seharian bekerja di ladang kurma, dia tertidur, pulas, bahkan setelah adzan maghrib. Apa yang terjadi? Istrinya pulang, mendapati suaminya tidur, dia bilang, celaka engkau, kenapa engkau tidur? Karena artinya dia tidak boleh makan apapun. Sehingga hari kedua dia berpuasa lagi, tanpa berbuka dan sahur tentunya. Karena itu kemudian dia hampir pingsan dan dilaporkan ke Rasulullah SAW, turun ayat Al-Baqarah 187. Ada juga yang menyatakan 187 surat Al-Baqarah ini berkenaan dengan perilaku Umar bin Khattab. Karena Umar saat itu ba'da maghrib mungkin makan gulai kambing atau sate Padang, saya tidak tahu. Habis makan kemudian dia pulang dari Rasulullah SAW, mendapati istrinya dan dia terpikat dengan istrinya. Sayangnya istrinya sudah tidur. Sementara Umar sedang berkeinginan untuk menggauli istrinya. Fa'aiqadhaha, maka Umar membangunkan istrinya. Wa aradaha, karena Umar menghendaki melakukan hubungan dengan istrinya. Istrinya dibangunkan, kata istrinya, inni qad nimtu, kata dia, sungguh aku ini sudah tidur. You tidak boleh melakukan hubungan, saya sudah tidur. Umar karena sudah terdesak
gara-gara sate Padang tadi menyatakan kepada istrinya manimti kata dia, kamu tidak tidur kata dia. Fawaqa'a biha, dan kemudian Umar melakukannya. Dan Umar merasa berkhianat terhadap dirinya sendiri karena dia tahu istrinya itu tidur, tapi desakan keinginannya itu membuat dia berkhianat terhadap dirinya. Dan pagi harinya dia datang ke Rasulullah SAW, maka turunlah Al-Baqarah 187. Ketika Allah menyatakan, ya takhtanuna anfusakum qad alimallahu annakum takhtanuna anfusakum. Allah tahu kamu berkhianat terhadap dirimu sendiri, kata dia. Tetapi apa? Ayat 187 yang kemudian diawali dengan kalimat uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan di malam hari bulan Ramadan kalian melakukan hubungan. Ya, Masya Allah. Bahkan kalimatnya dibikin dengan menggunakan kata rafath. Rafath itu sebenarnya maknanya bukan hubungan awalnya, maknanya adalah kata-kata yang mengundang birahi. Ya, sex appealing, kira-kira arousing, kira-kira begitulah sebenarnya. Dan itu halal dilakukan di bulan Ramadan. Meskipun nanti kita berpikir kenapa Allah bicara tentang rafath di malam-malam bulan Ramadan. Yang menarik. Bahkan kalimatnya selanjutnya fal'ana bashiruhunna ila akhirih, ya. Itu kalau kita perhatikan itu periode kedua model puasa di dalam tarikh Islam. Yang ketiga baru puasa sebagaimana yang kita ketahui bersama. Oke. Secara kita singkat, yang terakhir mungkin kita sudah sering membicarakannya, tapi hanya untuk sekedar tambahan bahwa puasa itu ditujukan untuk meraih setidaknya 4 hal. Yang pertama adalah meraih takwa, karena Al-Quran menyatakan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, agar kita bertakwa. Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Al-Mahalli dalam tafsir Jalalain, mengapa kok puasa itu bisa menerbitkan takwa? Karena puasa adalah menahan, menghancurkan semua syahwat itu. Dan itu adalah starting point orang untuk mendapatkan takwa, God consciousness. Karena ketika nafsu itu kita tahan, maka yang menjadi kuat adalah ruhani kita. Dan kesadaran batin itulah, kesadaran kita dipantau oleh Allah, muraqabah, kesadaran kita disaksikan oleh Allah, musyahadah, itu akan menerbitkan ketakwaan. Ya. Karena sekali lagi, kita melakukan aktivitas semua yang ada di dalam Ramadan itu setelah kita kemudian menekan nafsu kita sejak mulai subuh hingga maghrib, itu tentu saja akan membuilding ketakwaan kepada kita. Ya, oke, itu makna yang pertama. Yang kedua, kalau kita apalagi ya nanti kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'anul Karim, tujuan puasa yang kedua itu adalah menjadikan kita memiliki pengetahuan atau ilmu yang bermanfaat tentang puasa. Karena kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya setelah Allah menyatakan ayyaman ma'dudat, hari-hari yang berbilang, setelah itu Allah menyatakan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan berpuasa kalian semuanya itu jauh lebih baik bagi kalian semuanya, ya, jika kamu mengetahui. Jadi sebenarnya ada sekian banyak kebaikan yang bisa kita dapatkan jika kita berpuasa, kata Allah SWT. Ini kan prinsipnya orang yang tadi ya, bisa memilih dulu. Kalau orang tidak mampu, dia bisa membayar fidyah saja. Dan Al-Quran menyatakan, wa antasumu, tapi kalau kamu memilih puasa, itu jauh lebih baik bagi kamu. In kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Jadi sebenarnya, Allah itu secara implisit di ayat ini, Al-Quran secara implisit di ayat ini menegaskan ada sekian kebajikan. Karena Allah menggunakan kata khairun. Kata khairun. Ya. Yang menarik, gini, prinsipnya, salah satu prinsip di dalam tadabbur Quran adalah bentuk kata benda yang tidak diawali dengan al di depannya, bukan al-khair, tapi khair saja, dengan dibaca tanwin di belakang, khairun, itu fungsinya dua. Satu, jadi isim nakirah yang diakhiri dengan tanwin, at-tankir istilahnya, itu fungsinya dua. Imma li ta'dim, yang pertama, untuk pengagungan, yang kedua li tahkir, atau untuk perendahan. Di ayat ini fungsinya untuk li ta'dim, pengagungan.
Allah itu menyatakan kalau you puasa itu ada kebaikan yang amat sangat agung, ada kebaikan yang sangat banyak, kira-kira begitu. Tapi ujungnya menarik, in kuntum ta'lamun, jika saja kamu mengetahui. Nah, ini yang menarik. Apa yang dilakukan oleh kenapa saya taruh buku-buku tadi tentang intermittent fasting, tentang tentang fasting tadi itu, puasa itu, karena itu hanya satu sisi saja dari kebaikan puasa. Masya Allah, yang dieksplor, yang kemudian diekspos oleh katakanlah Western people, ya, yang kemudian menyadari oh penting ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, padahal Allah menyatakan ada banyak sekali di sana, tidak hanya dari aspek fisik, tapi juga dari aspek emosi kita, dari aspek ruhani kita. Karena itu saya masih ingat di Ramadan tahun, tidak tahu sudah berapa tahun yang lalu di surau kita, saya mengumumkakan pendapat Ibnu Ajibah ya, yang menyatakan bahwa semua ibadah itu sebenarnya punya dampak perbaikan, ya, punya dampak islah, punya dampak perbaikan kepada tubuh kita, ya, atau kepada body kita, pada tubuh kita. Yang kedua punya dampak kebaikan kepada otak kita, mind. Yang ketiga punya dampak kebaikan kepada hati kita, soul. Kata Ibnu Ajibah, yang pertama disebut dengan ibadah, yang kedua disebut dengan ubudiyah, yang ketiga disebut dengan abudah. Semuanya ini sebenarnya adalah ibadah, tapi dimensi ibadah itu sebenarnya semua ibadah, sebagaimana penjelasan saya di awal tadi, selalu punya dampak perbaikan terhadap tiga hal tersebut. Dia akan punya dampak yang bersifat positif terhadap tubuh kita, positif kepada mind kita, positif kepada hati, soul kita atau ruhani kita. Yang satu disebut li islahil jawarih, yaitu ibadah. Yang kedua li islahil qulub, namanya ubudiyah. Yang ketiga namanya li islahis saroir, namanya abudah. Maka semua ibadah yang tidak menggabungkan tiga-tiganya belumlah dianggap sebagai ibadah yang sempurna. Karena itu tadi, kalau orang melakukan intermittent fasting, due to misalnya bodily benefit, dia tidak bisa dianggap ibadah. Kenapa? Sebenarnya karena ibadah mestilah memperbaiki tiga kondisi itu. Dan untuk memperbaiki soul, memperbaiki mind itu butuh iman di dalamnya. Karena itu kalau orang hanya fasting, tidak ada iman di dalamnya, ya tentu saja dia hanya dapat sehat tubuh. Misalnya dapat tadi ya weight loss-nya tadi dapat dia, cuman tidak dapat yang lain. Nah, kita ini melakukan puasa bukan itu maksud saya. Jadi kenapa Allah menyatakan in kuntum ta'lamun, mestinya kita harus mikir ada sekian banyak ilmu, dan itu mestinya kalau kita gali, kenapa Allah tidak merinci saja Ustadz, misalnya ngasih tahulah apa manfaat puasa yang lain. Lah ngapain Allah sudah ngasih otak sama kita? Karena kita dikasih otak, itu tugas kita untuk mencarinya. Allah cukup ngasih clue, ada khair di dalamnya. Kita tinggal saja, dan apalagi kalau kita ini seringkali kenapa sih kita menghubungkan puasa dengan badi? Karena kita memahami puasa itu sebagaimana kategorisasi Imam Ghazali. Tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan seksual. Coba kalau kita mikir puasa itu sebagaimana Rasulullah SAW yang menyatakan, kita tahan mata kita tahan batin kita tahan dari pikiran yang jelek, kita tahan dari suudzon, kita tahan dari dengki, maka pasti akan melakukan perbaikan terhadap mind and soul. Karena itu kata Rasulullah SAW di dalam hadis, orang yang berpuasa tapi dia masih berkata-kata bohong, dia masih melakukan perbuatan maksiat. Apa kata Rasulullah SAW? Ya, di dalam hadisnya, falaisa lillahi hajah. Allah tidak butuh dengan puasanya orang tersebut. Ketika Rasulullah SAW menyatakan rubba shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamih, yang dia tidak dapatkan dari puasanya, illal ju' wal atas, kecuali rasa lapar dan dahaga. Itu adalah gambaran dari orang yang melakukan puasa karena hanya tahu benefit tubuh saja, atau dia melakukan puasa dengan kecenderungan tadi itu, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan seksual, tapi tidak yang mind and soul. Kalau kita perhatikan bagaimana para sahabat Rasulullah SAW berpuasa, tidak semacam itu. Tidak semacam itu. Ini bahkan tidak ada
para sahabat mikirin masalah ini, bahkan justru yang dipikirkan ini dalam berpuasa. Saya kira itu yang harus menjadi poin serius kita di dalam kita melakukan puasa kita. Karena itu kita harus sadar akan tujuannya. Dan yang terakhir, tujuan puasa kalau kita perhatikan setelah in kuntum ta'lamun adalah tashkurun. Tashkurun tentu saja adalah bersyukur. Orang bersyukur itu kalau dia sudah mendapatkan kenikmatan. Dan tentu saja kenikmatan yang didapatkan orang setelah puasa kapan? Setelah dia punya ilmu. Lihat, setelah dia tahu benefitnya puasa. Dan kita tidak hanya tahu, tapi kita experiencing. Itu yang menarik. Karena itu menarik. Setelah takwa, nanti you akan tahu kebaikannya puasa, yaitu satu, menyehatkan dirimu, menyehatkan batinmu, menyehatkan otakmu, pelan-pelan. Bahkan orang percaya, dalam keadaan kita tidak peduli dengan urusan fisik kita, maka kemampuan intelijen kita naik. Cara kita berbicara lebih filosofis, dan seterusnya. Ada sekian banyak studi menunjukkan hal tersebut, dan seterusnya. Dan itu bagian dari benefit yang kita dapatkan dari puasa. Apalagi kalau orang berpuasa plus Al-Quran, dia makin mendapatkan, karena memang tidak bisa dilepaskan dari Al-Quran. Sama seperti ngapain ada musim kemarau kalau tidak ada musim hujan. Semacam itu. Kenapa disebut Ramadan? Karena Allah turunkan Al-Quran. Karena itu kalau orang berpuasa tanpa Al-Quran, tentu saja ada yang missing di dalamnya. Maka yang menarik, ketika Allah menyatakan in kuntum ta'lamun, maka semestinya dari situ yang akan kemudian leading kita kepada pribadi yang bersyukur. Karena kita sekarang tahu, ya Allah betapa banyaknya benefit dari puasa ini. Dari aspek tubuh saya, pikiran saya, ruhani saya. Terus apalagi dia sekarang dibasahi dengan Al-Quran. Hatinya makin hidup, dan dia menikmati itu semuanya. Ya kenyang dia dengan Al-Quranul Karim. Ruhaninya hidup. Karena itu kemudian la'allakum tashkurun. Jadi seperti level-level sebenarnya kalau kita perhatikan. Ya. Jadi first goal adalah takwa. Second goal adalah kita punya knowledge, dan bahkan bukan hanya knowledge, experiencing that knowledge tadi. Setelah itu baru kemudian yang ketiga adalah tashkurun. Dan yang terakhir adalah yarsyudun, irsyad. Yang menarik gini ya. Jadi orang itu kalau sama sekali tidak punya pengetahuan ya tentang arah mau dituju dia, sama sekali tidak ada pengetahuan sama sekali. Kondisinya dalam Al-Qur'an disebut dengan dhalalah. Itu kalau orang sama sekali tidak punya ilmu. Orangnya disebut dengan ad-dhal. Jamaknya adalah ad-dhallun. Sebagaimana di surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim walad dhalin. Dhalin adalah orang yang sama sekali tidak punya petunjuk, tidak punya clue, tidak punya knowledge how to get there, tidak punya dia. Sehingga disebut dengan dhalun. Nah, orang yang kayak begini yang dibutuhkan adalah hidayah atau hudan, bahasanya hudan linnas. Makanya tadi syahrul Ramadan alladzi, Quran fungsinya hudan linnas, yang dibutuhkan huda atau hidayah. Kalau dia sudah dapat hidayah, namanya al-muhtad istilahnya. Atau kalau jamak al-muhtadun istilahnya. Oke. Nah, kalau orang sudah punya hidayah, dia sudah punya knowledge, sudah punya ilmu, tapi dia tersesat. Kenapa? Karena dia tidak mengikuti pengetahuannya. Karena dia malas. Karena dia tergoda oleh setan. Namanya bukan dhalalah. Namanya dalam Al-Quran namanya ghawayah. Oke. Namanya ghawayah. Bukan dhalalah. Karena dhalalah bagi orang yang belum punya pengetahuan sama sekali. Ya, misalnya non-muslim, yang tidak punya sama sekali clue tentang Al-Quran, tentang Rasulullah. Dia dhalalah. Jahiliyah dia. Yang dibutuhkan hidayah. Baru dia jadi muhtad. Oke. Tapi kalau orang yang sudah tahu, macam kita ini, kita bukan tidak tahu kalau dengki itu dosa, misalnya, backbiting itu dosa, and yet orang melakukan. Namanya dia ghawayah, bukan dhalalah. Orangnya disebut dengan al-ghawi, bahasa Al-Quran, atau kalau jamak al-ghawun, bahasa Al-Quran. Untuk orang yang ghawi atau yang ghawun ini, yang dibutuhkan bukan hidayah, tapi irsyad. Petunjuk yang lurus, yang akan mengantarkan dia istiqomah. Di mana? Di siratal mustaqim, sehingga dia tidak pindah kemana-mana lagi. Dia lurus terus, ala siratal mustaqim.
Oke. Lah orang yang kalau yang sudah mendapat irsyad namanya rasyid. Namanya rasyid. Jamaknya rasyidun. Ya. Jadi kalau ada orang namanya rasyid, kok dia masih melakukan hal yang tidak lurus, nah itu harus diganti namanya. Karena rasyid mestinya dia lurus terus. Lurus terus. Dan yang lurus itu menarik. Gambarannya adalah siratal mustaqim. Menarik ya kalau kita perhatikan sirat. Sirat itu jalan yang luas dari kata menelan sebenarnya. Swallow, to swallow namanya sirat. Gini maksudnya ya, karena luasnya tempat itu, maka dia menelan apa saja yang ada di dalamnya. Coba kalau kita di Jakarta pukul 7 PM atau 6 PM, crowded sekali, pusing kita, dada kita sesak, tantin, semua orang maunya menang sendiri. Itu gambaran orang yang berada di jalan selain Islam. Selain petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Islam itu gambarannya adalah sirat, freeway, avenue, yang orang rambu-rambunya jelas, orang masuk di dalamnya dengan hati lega, tenang, nyetir santai, sampai ke arah tujuan dengan nyaman, dan tidak tabrakan satu sama lain. Meskipun berbeda, you punya misalnya punya Corolla, saya punya BMW, you pakai truk, yang sana pakai, semuanya diterima di freeway semuanya, karena ditelan semuanya. Maka kalau ada orang Islam, tapi dia mencaci, menyenggol temannya yang lain, nyakitin temannya yang lain, you di freeway atau you di misalnya di Sudirman at 7 PM di Jakarta misalnya. Karena kalau orang mengaku dia di Siratal Mustaqim, wataknya itu harus ada di sirat. Itu tandanya kalau kita mengklaim kita sudah ada ala siratil mustaqim, kelihatan dari wataknya orang tersebut. Dia sarhus sudur, lapang dadanya, nyantai dia kalau nyetir, karena dia sadar benar dengan aturannya. Dia tidak zigzag mainnya. Ya, sebab dia Honda tidak ada itu. Kenapa? Karena ala siratim mustaqim. Ala siratim mustaqim. Watak dari orang yang berpuasa, kalau dia sudah sampai di irsyad, kira-kira begitulah nanti wataknya. Itu yang menarik. Gambaran Al-Quran menggunakan la'allahum yarsyudun. Karena dia nanti akan lurus terus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana untuk mencapai irsyad setelah dia nanti menghampiri Allah Subhanahu wa taala? Saya kira penjelasan Ustadz Nu'man dalam kaitannya dengan la'allahum yarsyudun beautifully explained menurut saya, bisa dirujuk di YouTube-nya beliau. Tapi intinya adalah ada 4 hal. Saya tidak membacakan hadis-hadis yang berkenaan dengan Ramadan, benefitnya. Saya kira kita semuanya sudah sering mendengarkan, tapi hanya sekedar untuk mengingat kembali bahwa kita ingin berpuasa dengan 4 tujuan itu. 1 dari takwa yang kemudian merubah menjadi alim, ya. Kita menjadi orang yang alim, setelah alim kemudian jadi syakir, setelah syakir menjadi rasyid. Jadi muttaqin, muttaqin yang pertama kita ingin dari puasa menjadi muttaqin, kemudian menjadi alimin, dan kemudian menjadi syakirin, dan yang terakhir menjadi rasyidin. Kira-kira semoga dari 4 hal tersebut kita bisa mencapainya di bulan Ramadan ini, dan semoga kita dimudahkan oleh Allah SWT untuk mendapatkannya. Yang terakhir saya mohon maaf Ustadz Fakhruddin, karena 4.30 saya ada ngaji lagi dengan Nurul Hayat. Kayaknya saya tidak bisa mengentertain question and answer. Sorry for that. Jadi karena saya juga harus mempersiapkan. Jadi 4.30 ada kajian lagi dengan Nurul Hayat. Mohon maaf. Demikian kepada teman-teman semuanya. Saya rindu kepada kalian dan semoga saya cinta karena Allah SWT. Semoga pertemuan ini mengikatkan kita untuk memiliki mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dijadikan hamba-hamba Allah yang muttaqin, rasyidin, syakirin, alimin, sebagaimana goal dari puasa yang kita lakukan. Demikian dari saya dan Allah yakum ajma'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz atas paparannya. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustaz bisa menjadi reminder untuk kita semua, menjadi bekal untuk puasa yang akan kita jalani selama sebulan, insya Allah mulai hari ini.
Insya Allah baik Ustadz, kami juga di sini akan bersiap-siap untuk tarawih. Oke. Jadi sama-sama Insya Allah kita akhiri sesi pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya, assalamualaikum Bapak-bapak, Ibu-ibu. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi besok Ya. insyaallah. Assalamualaikum.